Mary Queen of Scots mungkin adalah tokoh paling terkenal di sejarah kerajaan Skotlandia. Hidupnya memberikan tragedi dan sekaligus romansa yang lebih dramatis dari legenda kerajaan manapun. Mary lahir pada tahun 1542. Seminggu sebelum ayahnya Raja James kelima dari Skotlandia meninggal sebelum waktunya. Awalnya pernikahannya sudah diatur agar Mary menikah dengan Raja Inggris yaitu Henry ke-8 putra Pangeran Edward. Namun, Skotlandia menolak untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Tidak terlalu senang dengan ini, Henry berusaha mengubah pikiran mereka melalui unjuk kekuatan, yaitu perang antara Skotlandia dan Inggris yang disebut dengan istilah merayu kasar. Di tengah-tengah pertempuran ini, Mary dikirim ke Prancis pada tahun 1548 untuk menjadi pengantin Dauphin untuk Pangeran Muda Prancis. Tentu saja untuk mengamankan aliansi Katolik melawan Protestan Inggris. Pada tahun 1561 setelah Dauphin yang masih remaja meninggal, Mary dengan enggan kembali ke Skotlandia. Mary yang sekarang adalah seorang janda muda dan cantik. Skotlandia saat ini berada dalam pergolakan reformasi dan perpecahan Protestan Katolik yang meluas di negaranya. Seorang suami Protestan, untuk Mary tampaknya merupakan kesempatan terbaik untuk stabilitas negara. Akhirnya, Mary jatuh cinta dengan Henry. Setelah pernikahannya yang dulu berakhir dengan Darnley, yang adalah pria yang lemah dan segera menjadi pemabuk karena Mary memerintah sepenuhnya sendirian dan tidak memberinya otoritas nyata di negara itu. Darnley menjadi pecemburu dan sekretaris yang menjadi favorit Mary yaitu David Riccio. Darnley bersama dengan yang lainnya membunuh Riccio di depan Mary di Holyrood House. Saat itu Mary sedang hamil 6 bulan. Putranya adalah calon Raja James keempat dari Skotlandia dan ia juga dari Inggris. Dibaptis dalam iman Katolik di Castling Stirling. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan Protestan. Lord Darnley, suami Mary, kemudian meninggal secara misterius di Edinburgh. Ketika rumah tempat dia menginap diledakkan pada suatu malam di bulan Februari 1567. Mayatnya ditemukan di taman rumah setelah ledakan. Tetapi pada kenyataannya, kematiannya adalah karena ia telah dicekik sebelumnya. Mary sekarang menjadi tertarik pada James Hepburn, Earl of Bothwell, dan banyak desas-desus di pengadilan bahwa dia hamil olehnya. Bothwell dituduh melakukan pembunuhan Darnley, tetapi ia dinyatakan tidak bersalah. Tak lama setelah ia dibebaskan, Mary dan Bothwell menikah. The Lord of Congregation tidak menyetujui hubungan Mary dengan Bothwell, dan dia dipenjarakan di Castle Leven, di mana dia melahirkan anak kembar yang lahir dalam keadaan mati. Sementara itu, Bothwell telah mengucapkan selamat tinggal kepada Mary dan melarikan diri ke Dunbar. Semenjak peristiwa itu, Mary tidak pernah melihatnya lagi. Diduga Bothwell meninggal di Denmark pada tahun 1578. Kemudian pada Mei 1568, Mary melarikan diri dari Castle Leven. Dia mengumpulkan pasukan kecil tetapi dikalahkan di Langside oleh fraksi Protestan. Dan akhirnya Mary melarikan diri ke Inggris. Di Inggris, Mary menjadi pion politik di tangan Ratu Elizabeth I dan dipenjara selama 19 tahun di berbagai istana di Inggris. Mary ditemukan berkomplot melawan Elizabeth. Surat dalam kode dari dia ke orang lain ditemukan dan dia dianggap bersalah atas pengkhianatan tersebut. Dia dibawa ke Kastil Fotheringhay dan dieksekusi pada tahun 1587. Dikatakan bahwa setelah dieksekusi, Algojo mengangkat kepala Mary untuk ditunjukkan ke banyak orang. Tiba-tiba kepala Mary terjatuh dan sang Algojo hanya memegang wig Mary saja. Mary awalnya dimakamkan di dekat Katedral Peterborough. Lalu putra Mary yaitu James I dari Inggris dan 4 dari Skotlandia. Setelah kematian Elizabeth pada tahun 1603. Meskipun James tidak memiliki ingatan pribadi tentang ibunya Mary, namun pada tahun 1612 dia meminta jenazah Mary digali dari Peterborough dan dimakamkan kembali di tempat terhormat di Westminster Abbey.
Pada saat yang sama, dia memindahkan makam Ratu Elizabeth ke area yang kurang menonjol di sekitarnya. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.